Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam Family Ministry. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Apakah Pak Anfal sudah masuk? Belum ya? Oke, ini hari Pak Anfal kan ya yang bawa firman. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini, Kau berkenan untuk mengumpulkan kami kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan juga kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Kiranya Kau mengurapi kami semua, mengurapi semua alat-alat yang kami pakai untuk Zoom meeting ini, agar supaya semuanya boleh berjalan baik dan lancar. Biarlah puji-pujian kami juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya ada kuasa di atas puji-pujian dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sebagai lagu yang pertama, kiri kananku ada Tuhan. Karena kita tahu dimanapun kita berada, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kiri kanan kita selalu ada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Kiri kananku ada Tuhan. Sorry. Bentar, ada kesalahan teknis. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang
malam ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Takkan gentar menghadapi musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ya, lagu selanjutnya, Datanglah Padanya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Amin. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu
menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih ada waktu. Karena dialah yang akan memberikan kelegaan untuk kita. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Ya, saya persilakan hambanya. Tekanan air di rumah kecil kayak gini, kini telah hadir semprot. Ya, mari kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah memberkati hidup kami. Kami awali ya Tuhan, ibadah family ministry Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dimuliakan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus yang kami pakai ini Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhir, Kau yang menuntun setiap ibadah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, hamba Anfal, yang akan memberikan firman Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, untuk kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan, dan mengurapi kami semua. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami perasaan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan memuji Tuhan, besar anugerah-Mu.
Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Anfal. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus.
Ku masuk ruang. Aduh, sorry. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Amin. Saya persilakan hambanya Pak Anfal untuk bawa firman. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni buat pujian-pujian yang luar biasa. Lagu yang terakhir ya, masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Saya membayangkan kelak ketika kita masuk di dalam tempat yang kudus, yaitu surga yang dijanjikan itu. Jadi saya membayangkan akan itu ya, mendengar pujian itu ya, bukan berhalu ya, tapi itu suatu iman ya, keyakinan iman di dalam diri kita, sebab nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan ya, anak domba. Jadi itu jelas ya, masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus ya. I enter to the holy, itu dalam bahasa sononya ya. Jadi saya sangat terkesan sekali ya, dan saya merasakan kehadiran Tuhan ya. Dan sore hari ini kita dibawa ke dalam ruang yang kudus ya, lewat Zoom ini, karena kita memiliki hati yang tulus ya. Kita hadir dalam segala ketulusan ya. Oleh perkenanannya kita dapat hadir. Jadi jangan merasa, aduh capek ya seharian kerja, aku harus ikut Zoom ya. Jadi itu tidak terjadi ya buat kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus ya. Walaupun capek, justru Tuhan memberikan suatu semangat yang baru. Jadi oleh perkenanannya yang ajaib, kita diubah hati kita ya, hati kita diubah, diberikan hati yang baru, masuk dalam Zoom dan menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih ya. Mari kita tunduk sebentar sejenak untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, dengan mulut bibir kami, dengan hati kami, dengan segala ketulusan hati kami, dengan iman kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami. Engkau adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manapun, tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Karena begitu besar kasih-Mu, begitu besar kemurahan-Mu, begitu besar rancangan-Mu dalam hidup kami semua umat yang percaya. Kami yang tidak layak, kami orang-orang yang terhilang, Engkau telah menemukan kami kembali. Bahkan Engkau mempersatukan kami di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Yaitu pada saat ini kalau kami bersama-sama dapat hadir dalam acara Zoom, bukan suatu kebetulan, tetapi oleh kemurahan-Mu, oleh perkenanan-Mu, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, ialah Engkau memberkati, Engkau menambah-nambahkan dalam segala hikmat, pengetahuan, dan perkataan, sehingga hamba-Mu dapat menjadi berkat semuanya untuk memuliakan Engkau. Segala sesuatunya kembali kepadamu tanpa ada sia-sia satupun, karena Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat. Kami alaskan doa pujian ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Salam saudara-saudaraku, saudari-saudariku juga. Jadi oleh perkenanannya, saudara-saudari dapat meluangkan waktu ya untuk dapat hadir. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi bukan oleh kebolehan, kemampuan, kesolehan kita, ya, tetapi oleh perkenanannya kita bisa hadir pada sore hari ini, ya, dan seterusnya, sore-sore selanjutnya, ya, puji Tuhan, ya. Dan kami akan memberitakan firman Tuhan yang dengan tema yang terangkat, ya. Pasti ada yang bertanya, kenapa kok yang terangkat? Kenapa kok enggak Yesus yang terangkat? Ya, pasti ada di dalam hati itu memang harus demikian, ya. Jadi pemikiran kita harus berpikir paling tidak gitu ya, dan bertanya mengapa gitu. Kok enggak sekalian saja Yesus yang terangkat gitu. Kok yang terangkat hanya begitu saja. Memangnya ada Yesus lain yang terangkat. Jadi dalam hal ini kita sudah berpikir, ya enggak? Jadi kita berpikir dan ingin tahu lebih dalam. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Kalau Yesus terangkat, udah tahu gue. Dari tema yang lainnya, gue mau dengerin. Kalau yang model gini, gue udah tahu. Jadi inilah yang sifat dari apatis, ya. Tetapi firman itu selalu baru, ya. Kita mendengar hari ini, kemarin, lusa pernah mendengar, tapi hari ini mendengar Tuhan, ya, pimpin, Tuhan memberkati, sehingga seakan-akan ini baru, ya. Wow, sesuatu yang luar biasa. Ternyata begini ya yang dimaksud, pesan Tuhan itu begitu ya. Jadi itulah firman Tuhan, selalu baru. Firman itu mengandung kuasa, mengandung janji, ya. Sehingga kalau kita mendengar, ya, bagi orang yang percaya, orang yang sudah diurapi, orang yang mengenal kebenaran, dia merasakan sesuatu yang luar biasa, ya. Terima kasih, ya. Jadi yang terangkat tentu kita semua sudah tahu, ya. Jadi siapakah yang terangkat? Tentu saja Yesus satu-satunya, ya. Tidak ada, ya. Tidak ada yang terangkat selain Yesus. Ya, memang di dalam perjanjian lama ada yang terangkat, ya. Jadi itu sebagai contoh bahwa akan terjadi, ya. Jadi mereka yang belum mengenal keselamatan, mereka menjadi mengenal, terangkat, ya. Jadi pembahasan kita khusus mengenai terangkat, ya. Yang terangkat berasal dari kata angkat. Jadi angkat berarti naik, nggak ada diangkat tapi diangkat ke bawah, itu namanya tenggelam, ya. Jadi terangkat lawan dari kata terangkat, yaitu lawan kata dari terangkat yaitu tenggelam, ya. Terangkat berarti angkat, ya. Angkat berarti naik, ya. Makanya ada tertulis kalau kita melihat di kalender, ya, kenaikan Isa Al-Masih, ya enggak? Gitu. Yang sebenarnya kenaikan Yesus, ya, tapi dipakai Isa, enggak apa-apa lah, sah-sah saja, ya. Tapi yang penting yang terangkat adalah Yesus yang lahir di kandang domba, bukan Isa yang lahir di tempat lain. Jadi mungkin saudara tahu maksud saya, ya. Jadi kalau mereka memahami demikian, ya sah-sah saja. Ya, suatu saat mereka akan tahu bahwa Yesus, ya, yang adalah juru selamat kita, ya, dia lahir di kandang, ya. Tidak disebutkan kandang apa, ya, tetapi di sana ada palungan. Ya enggak? Saudara bisa bisa mengambil kesimpulan sendiri, ya, apakah kandang domba, kandang sapi, kandang babi, ya, hanya kita yang menentukan, ya, pikiran kita yang diberikan hikmat, ya. Jadi terangkat, ya, sama dengan diangkat, ya enggak? Ya, jadi banyak orang yang mempertanyakan, wah, dia kan diangkat, kalau enggak diangkat, bagaimana dia bisa terangkat? Ya enggak? Itu memang
mereka berpikir demikian dan memang harus ada jawabannya. Ya, dia adalah Tuhan, ya enggak? Dia adalah juru selamat. Dia adalah sang pencipta. Dia yang berkuasa. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan dan Allah. Ya. Jadi dia melakukan menurut kehendaknya. Ya, menurut kehendaknya yang jadi. Ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti cara Tuhan berpikir. Ya. Pikiran kita sungguh sangat terbatas. Ya. Ketika saya menaikkan tema ini, saya berpikir, ya, bahkan sampai sekarang, ya, saya berpikir, bagaimana ya terangkatnya itu bagaimana? Apakah Yesus pakai sayap seperti yang kemarin kita dengar, ya, membahas tentang burung Raja Wali dengan terbang tinggi, ya, burung Raja Wali dengan kecepatannya, kegesitannya, kekuatannya, ya, dia terbang tinggi, ya, bukan terangkat, dia mengangkat dirinya, ya, begitu tinggi, ya. Saya membayangkan juga seperti itu, tetapi pikiran saya, ya, tidak bisa mengikuti apa yang menjadi pikiran Tuhan, ya, karena pikiran Tuhan adalah kudus dan benar. Pikiran manusia sungguh sangat terbatas, ya. Kebangkitan kamu percaya, kematian Tuhan dan kebangkitannya kamu percaya. Tetapi kenapa terangkat kok kamu seperti orang bingung, ya. Jadi itulah yang saya rasakan, ya, di dalam hati saya berpikir, ya. Jadi saya diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami, ya, rencana Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, ya. Jadi terangkat dari kata angkat, ya, naik, ya, atau bisa disebut kenaikan Yesus, ya. Kemudian kita bulan lalu sudah melewati perayaan, yaitu perayaan besar. Saya katakan ini perayaan besar, ya, yaitu salah antara lain hari kematian Tuhan, ya. Kemudian hari kebangkitan Tuhan, ya. Yang ketiga, hari kenaikan Yesus atau Tuhan, ya. Keempat, hari pencurahan Roh Kudus sesuai yang dijanjikan itu. Jadi ada 4 perayaan besar, saudaraku sekalian, ya. Tetapi di dalam perayaan besar ini ternyata Natal itu lebih besar, ya, lebih heboh, lebih meriah, lebih hebring, luar biasa. Saya tidak tahu, saudara sekalian. Saudara punya jawaban sendiri, ya. Padahal, ya, kalau Yesus, ya, tidak mati, tidak bangkit, apa jadinya? Ya enggak? Maka Yesus lahir hanya seperti manusia biasa. Ya tidak, lahir dan mati begitu saja. Tetapi ada kematian, ada kebangkitan. Ya, tapi perlu diingat, Yesus bukan mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Ini harus dipertimbangkan, ini harus dipikirkan. Ya. Dia tidak dicabut nyawanya lewat ubun-ubun, ya enggak? Dia menyerahkan nyawanya. Aku berkuasa menyerahkan dan berkuasa untuk mengambil kembali. Jadi dia harus menyerahkan, ya, demi kasihnya, ya, mewujudkan kasihnya kepada kita. Tidak ada kasih di dunia ini selain kasih yang telah menyerahkan nyawanya. Itu sudah disampaikan jauh sebelumnya, ya. Jadi pernyataan itu masih belum bisa dimengerti, tapi telah digenapi, ya. Jadi dia menyerahkan nyawanya, dia mati, ya, dan dia bangkit, ya, dan dia naik, dan dia mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Kita hidup sekarang, hidup di zaman roh, ya. Jadi ada roh yang memimpin setiap langkah kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak hidup di dalam bayangan-bayangan maut, tidak hidup di dalam bayangan-bayangan yang dihantui dengan hal-hal yang membuat kita terjerumus, yaitu kecelakaan, kutuk apapun, tidak. Tetapi kita berjalan di dalam roh dan kebenaran kita. Jadi ini harus dan harus diingat, selalu ada di hati kita, selalu terngiang, harus direnungkan, dipikirkan, dirasakan, ya,
dikecap, betapa nikmat Tuhan itu, perkataan Tuhan, firman-Nya itu yang hidup, yang melekat di dalam diri kita. Jadi kita jangan sampai melewatkan, ya. Roh Kudus memimpin hidup kita di dalam setiap langkah. Ya. Makanya rancanganku damai sejahtera. Jadi rancangan damai sejahtera. Ku tinggalkan damai sejahtera ini. Ku tinggalkan, ditinggalkan buat kita. Jadi biarlah kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi sederhana sekali, tidak ada rancangan kecelakaan. Kalau sampai terjadi kecelakaan, kita harus berpikir, apakah ini dari Tuhan? Tidak, ini dari si iblis. Ya, karena kita mengingini oleh keinginan-keinginan daging kita. Puji Tuhan, saya tidak membayangkan itu, tapi saya akan masuk ya di dalam kenaikan Yesus yang kita masuk lihat di dalam Lukas 24, jadi bagian terakhir pasal 24. Ini Lukas 24. Lukas 24 ayat 50. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, jadi pada mulanya Yesus membawa mereka keluar kota di dalam ayat 50. Ya. Membawa mereka keluar kota. Apa maksudnya? Mengapa tidak ada apa di dalam kota? Kenapa harus keluar kota? Ya. Sampai dekat Betania. Apa hubungannya dengan Betania? Mengapa Alkitab menulis ini? Apa maksud semuanya ini? Ya, sudah tahu Betania. Tentu kalau kita dengar kata Betania, kita akan ingat Lazarus yang 4 hari dalam kubur. Ya enggak? Lazarus 4 hari dalam kubur. Dia dari Betania. Ya enggak? Dan kita ingat Marta, ya. Kita ingat Maria, ya. Di situ kita dapat belajar banyak, ya. Begitu Yesus dengan kuasanya, ya, menyatakan segala sesuatu sudah 4 hari. Memang dibuat demikian supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Mengapa harus menunggu 4 hari? Mengapa kok enggak hari pertama harus 4 hari? Ya. Jadi semuanya itu ada maksud dan tujuan. Tentunya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi keluar, ya, mereka membawa mereka keluar kota. Ya. Di kota kan cukup banyak orang. Ya. Apakah kalau Yesus terangkat, ya, apakah akan mengganggu situasi lingkungan? Di kota orang pada sibuk, ya enggak? Traffic light, ya kita mengumpamakan demikian, ya, dengan bahasa begitu, ya. Ada orang jualan, ada orang beraktivitas, ya. Tetapi mereka bawa keluar kota, ya. Jadi supaya tidak mengganggu situasi lingkungan, ya enggak? Di sana itu kira-kira begitulah, ya. Jadi keluar yang lebih aman, yang lebih baik, ya. Mereka bisa melihat, ya, bagaimana dia terangkat, gitu. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Coba perhatikan saudara sekalian. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini Yesus melakukan seakan-akan dia melakukan suatu doa, ya, melakukan doa buat mereka yang ditinggalkan. Ini perpisahan terakhir seakan-akan, ya enggak? Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, Yesus paling suka berdoa. Ya, dia berdoa semalaman. Ya, dia pergi ke gunung semalam dan kembali, ya, ke bait Allah lalu mengajar. Ya, jadi selalu sibuk dengan segala pekerjaannya. Ya, ketika kita tidur, ya, tapi Yesus
tidak berdoa semalam-malaman di gunung, ya. Jadi disampaikan di situ ada yang tertulis demikian, ya. Jadi mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka yang adalah termasuk bagian daripada 12 murid Yesus dan orang-orang percaya, ya enggak? Kan ada 70 murid, ya, dan orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang, ya, banyak sekali. Jadi karena di sini tidak ditulis, ya, memberkati, ya. Yesus membawa mereka itu tidak disebutkan berapa jumlahnya, ya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, ya, selama 40 hari ada 500 orang, ya. Jadi ditulis ada 500 orang. Sedangkan pada saat Yesus terangkat ke surga tidak ditulis, ya, berapa orang dan jumlahnya, ya. Jadi yang jelas di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini adalah seakan-akan seperti perpisahan. Mungkin doa Yesus yang terakhir, berkat yang terakhir, ya, untuk di dunia. Berarti kan sekalian, ya, untuk masih di dunia ini, ya. Dan juga ketika Yesus disalib, ya, dia juga sempat berdoa. Dia mengatakan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka berbuat. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus berdoa. Ya. Sekarang, ya, ketika Yesus terangkat, Yesus juga berdoa dan memberkati mereka. Ya. Sama seperti kita, ketika kita berpisah, ya, kita ucapkan goodbye. Orang Jerman bilang auf Wiedersehen, ya, sampai ketemu lagi. Ya, goodbye yang berarti selamat. Tinggal, selamat untuk ditinggal untuk sementara waktu, kira-kira begitu. Ya, itulah orang-orang dunia, tapi Yesus tidak, dia memberkati mereka. Ya. Dan ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Jadi berpisah dari mereka. Ketika ia memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya. Kemudian ayat ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, jadi pada saat itu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, jadi mereka telah melihat, ya, mereka telah melihat bahwa Yesus terangkat. Ya. Kemudian ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, jadi mereka selalu, ya, berada di dalam bait Allah, ya, Yerusalem, dan mereka memuliakan Allah. Saudara sekalian, di dalam pengangkatan, ya, terangkatnya Yesus, ya, ini hanya Lukas, ya, hanya Lukas sendiri yang menulis, ya. Kalau kita lihat dalam Markus, ya, kita lihat dulu di dalam Markus 16 ayat 19, ya. Hanya menyinggung, ya, tidak menulis secara detail, ya. Nah, Lukas hanya sedikit juga, ya, sedikit menulis tentang terangkat, ya. Nah, kenaikan Yesus, ya, hanya sedikit, tidak banyak. Markus hanya satu. Jadi sekali saja sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, ya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Markus hanya menulis satu ayat, ya, di dalam sini, ya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hanya itu saja, tidak ada lagi. Matius tidak ada, ya. Tetapi Matius menulis yang terakhir, ya, di dalam Matius 28 ayat 19, ya. Di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa. Perhatikan saudara sekalian. Matius menulis, ya, segala kuasa. Ini ucapan Yesus. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku.
Ini setelah Yesus ya, bangkit, setelah mendekati hari-hari menuju kenaikan. Ya, jadi Matius hanya menulis sampai di situ. Jadikanlah semua muridku. Ya, bukan jadikanlah semua pengikutku, tetapi muridku. Ya. Jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Itu di dalam Matius ya. Sedangkan di dalam Markus ya. Di sini di dalam ayat terakhir ya. Juga di dalam pasal yang terakhir ya mengatakan terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa hubungannya sebenarnya kalau terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah? Apa hubungannya? Ya. Apakah hanya itu saja? Ya. Jadi ini menjadi pertanyaan. Ya. Jadi suatu pertanyaan, ya. Bukan berarti kita tidak percaya, tetapi kita ingin tahu, ya, saudara sekalian, ya. Duduk di sebelah kanan Allah, terangkat, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apakah ke surga hanya untuk duduk di sebelah kanan Allah? Apakah kita memahami ini secara fisik atau bagaimana? Ya, jadi semuanya ini harus diberikan paling tidak ada hikmah. Ya. Ya, mengapa Yesus mengatakan demikian? Ya, jadi ini menunjukkan, ya mungkin ya kalau tidak mengamini tidak ada masalah, ya. Tapi saya ingin menyampaikan, ya Yesus, ya 3,5 tahun, ya. Kalau kita membaca selama pelayanan selama 3,5 tahun, ya. Yesus, kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan itu. Padahal Yesus adalah setara. Ya, dia adalah setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, sebuah milik yang harus dipertahankan. Saudara sudah memahami itu tentunya, ya. Melainkan Filipi 2 ayat 7, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Telah mengosongkan dirinya sendiri, ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apakah Yesus terangkat ke surga hanya masih tetap mengosongkan diri? Masih dalam rupa sebagai hamba? Tentu tidak. Ya, tentu tidak jawabannya. Ya. Karena apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Berarti di sini ada perubahan status dari manusia yang hina, manusia yang fana, ya, dia kembali di dalam segala kemuliaannya. Jadi kita tidak boleh mengartikan seakan-akan duduk di sebelah kanan, seakan-akan wah seperti selfie berduaan lalu foto. Tidak demikian, saudara sekalian. Ya enggak? Bayangan kita, ya, kita tidak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani, tidak. Kita berpikir yang lebih rohani, ya. Harus ada hikmat. Ya. Jadi ada suatu perubahan status, ya. Perubahan status, ya, dari manusia, ya, menjadi Tuhan, ya, dari manusia yang berasal dari firman, karena firman itu adalah ya, lah, ya. Kita tahu Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia, manusia Kristus. Ya. Jadi firman itu menjadi manusia. Apakah terus sampai di surga tetap menjadi manusia? Tidak. Ya. Jadi ketika terangkat, dia duduk di atas di sebelah kanan Allah.
menunjukkan suatu perubahan status dari manusia yang hina, yang suka diolok-olok, ya enggak, yang diludahi, yang diejek. Ya, ketika dia terangkat, dia duduk di sebelah kanan Allah, maka dia adalah Allah itu. Dia menyatakan dirinya. Ya, jadi tidak mungkin Yesus mengatakan, "Woi, sekarang aku ini Allah loh." Tidak mungkin toh dia mengatakan demikian. Makanya cukup dia mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku bayangin, Pak Joni kemana sekarang? Ini perumpamaan. Pak Joni sekarang kemana? Kok tidak pernah kelihatan? Oh, dia sekarang di sebelah kanan bos. Sibuk. Dia sekarang ada di tangan kanan bos. Oh, makanya sibuk dengan pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan, proyek-proyek besar. Dia ada sekarang dia menjadi tangan kanan bos, bukan tangan kiri loh. Ini contoh. Jadi saudara bisa bayangin, kalau dulu tiap hari ketemu pas break, ya pas break istirahat, ngobrol bareng, ngopi sama-sama. Sekarang enggak, masih kerja di dalam. Sekarang lain, ya tempat breaknya bahkan tersendiri. Ya, jadi saudara sekalian, pengertian duduk di sebelah kanan, saudara harus bisa ya memahami dengan benar. Jadi bukan duduk selfie lalu foto bareng, ngopi bareng, tidak ya. Duduk di sebelah kanan berarti dia mempunyai otoritas kembali, kekuasaan kembali yang dulu sebagai hamba dalam rupa sebagai hamba mengosongkan dirinya, tidak ada apa-apanya ya. Orang bahasa lain bilang singado apa-apa nih ya gitu ya. Jadi nggak ada apa-apanya ya, dianggap tidak ada apa-apanya. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, dalam arti sudah ada apa-apanya sekarang ya. Jadi ini yang ingin sedikit saya sampaikan ya, karena banyak orang menganggap oh berarti ada dua ya, ada orang percaya itu, orang Kristen itu percaya ada dua, itu duduk berduaan ya. Ya mereka tidak tahu ya. Jadi kita harus memberitahu ya Allah ya gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Kalau kita kembali dalam Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat 50 yang sudah kita baca. Kita lihat di linknya ya. Linknya ada di Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya. Kemudian 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, ayat 11, kepada mereka, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, gitu. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus ya harus pergi ya, dan akan datang kembali kedua ya, dan kita semua akan diangkat seperti dia. Siapakah siapakah dua orang yang berpakaian putih itu ya? Sudah tentu sudah tahu ya, dia adalah malaikat ya. Kita bisa lihat ya di dalam Yohanes 20 ayat 12. Yohanes 20 ayat 12 ya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Di sini ditulis ya. Dan tampaklah dua
olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya. Jadi di dalam 2 Yohanes 20 ayat 12 itu ada 2 orang berpakaian putih, yaitu malaikat. Dan itu terjadi ya ketika Yesus mengalami kebangkitan. Ya. Dan pagi-pagi murid-murid Yesus datang ke kubur, tidak menemukan kuburan kosong. Ya. Yang ada hanya 2 orang ya berpakaian putih yang adalah malaikat. Demikian juga kejadian itu ya terjadi lagi ya ketika murid-murid Yesus ya. Jadi orang-orang yang melihat ketika Yesus terangkat ya, maka orang yang berpakaian putih, 2 malaikat itu pun demikian hadir ya. Mengapa engkau melihat ke langit itu, menatap ke langit terus gitu. Jadi itulah apa yang harus kita pahami. Jadi kenaikan Yesus ya bukan saja disaksikan oleh manusia, tetapi ada malaikat yang hadir di situ menyaksikan ya, bahkan menegur, hai kamu gitu. Ya. Jadi mengapa hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini harus dipahami. Akan kembali dengan cara yang sama. Ya, kamu ya seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi caranya akan sama. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ini adalah pesan yang malaikat itu ya menyampaikan ini pada itu ya, juga terjadi untuk membuktikan juga di dalam Yohanes 20 ayat 12 ya. Hal terangkat ya itu pun terjadi di dalam Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah ya diangkat oleh Allah. Jadi jelas ya, Henokh diangkat oleh Allah. Ini Henokh ya, saudara sekalian, Henokh dari keturunan Zat ya. Jadi bukan Henokh dari keturunan Kain. Sebab Kain juga punya anak namanya Henokh, dan dia membangun sebuah kota dinamakan Henokh. Ya kan? Jadi ada 2 jalur ya. Jadi bukan Henokh dari Kain si jahat, tetapi dari Zat ya. Jadi itu. Kemudian ada kejadian lagi di dalam 2 Raja-Raja ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi Elia mewakili para nabi, ya kan? Yang mengikuti hukum Taurat. Ya. Dia juga seperti Henokh naik ke surga. Ini menunjukkan ya bahwa Elia ya mewakili para nabi yang akan diselamatkan ya dalam mereka yang mengikuti hukum Taurat ya. Dan itulah yang harus terjadi. Demikian juga kita melihat juga di dalam Perjanjian Baru, di situ ada Elia dan Musa ya. Jadi Musa ya sebagai penerima hukum Taurat ya, dan Elia sebagai perwakilan dalam para nabi-nabi ya. Musa dan Elia bertemu Yesus ya. Kita lihat dulu ya, kan kita bisa lihat sehingga Petrus merasakan suatu sukacita yang luar biasa ya, hingga dia bilang akan mendirikan 3 kemah ya. Jadi ada penampakan ya, Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Semuanya itu tentu adalah bagian daripada simbol-simbol
apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, jadi Yesus ya ketika dalam kemanusiaannya ya sekali-sekali dia harus menunjukkan kemuliaannya yang besar dan ajaib ya dengan putih ya dengan pakaian putih yang tidak ada mesin yang bisa membuat seputih pakaian yang Yesus pakai. Putih kemilau ya, tidak ada sarana, tidak ada alat yang bisa membuat begitu putih penuh kemuliaan ya. Yang Alkitab menulis yang sungguh luar biasa, yang putihnya yang sungguh tidak pernah dia bayangkan itu warna putihnya itu yang dia tidak pernah lihat ya. Dia tidak pernah lihat, ya, tidak bisa diungkapkan. Begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Saudaraku sekalian, ya, saya akhiri tidak berlama-lama, ya. Demikian juga Musa, ya. Jadi kalau kita membaca juga sedikit ya di dalam kitab Musa, sebentar, mungkin sudah. Di dalam Musa juga memang dia tidak disebutkan dia terangkat ke surga ya, tetapi dia mati dan kuburannya tidak ada orang-orang yang tahu ya. Jadi inilah cara Tuhan ya, bagaimana dia bisa mati ya, tapi kuburannya ya, jasadnya tidak ditemukan ya. Jadi ini semua suatu rencana Tuhan ya. Jadi Musa ya yang begitu diagung-agungkan, sungguh-sungguh dimuliakan, orang Israel sangat-sangat menghormati Musa. Tetapi pada akhirnya ya, Musa mati, tidak ditemukan kemana jasadnya. Ini sesuatu yang ganjil ya, suatu kekecewaan buat orang-orang Israel ya. Saudara tahu bagaimana sikap orang Israel ya, mereka tidak bisa menerima, terutama orang-orang para ahli Taurat, Farisi ya, kita bisa lihat mereka tidak bisa menerima Yesus ya. Mereka menyebut Yesus sebagai apa? Sebagai anak tukang kayu. Ya enggak, tapi kalau orang Israel bisa melihat ya, bisa tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit ya, dan naik ya, dan mencurahkan Roh Kudus ya. Apa yang Yesus lakukan ya, dengan harapan mereka bisa percaya, tetapi mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang ya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit ya yang dipilih. Ya, jadi sudah tahu apa yang saya maksud. Ya, saya tidak berpanjang lagi sampai di sini. Ya. Firman Tuhan mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, ya, tapi akan menjadi berkembang. Ya, saudara bisa menambahkan ya nanti dalam acara bincang-bincang. Dan kita akan belajar lebih banyak, lebih dalam lagi ya lewat bincang-bincang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, ya, tetap solid, seia sekata, ya, di dalam iring Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri firman ini lewat doa. Mari kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami mendengar, biarlah apa yang kami dengar, apa yang menjadi pesan-Mu dapat kiranya lewat penerangan-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus memimpin. Biarlah kami terus tetap selalu setia dan mendengar akan kebenaran-Mu. Biarlah kami terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi maksud dari rencana-Mu. Apa yang telah kami dengar bersama menjadi kekuatan, menjadi kami semakin maju dan lebih melakukan sesuatu yang terbaik untuk-Mu.
Karena Engkau Tuhan yang layak disembah, dipuji, dipermuliakan. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Anfal yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua ya. Amin ya. Semua diberkati firman Tuhan ya. Memang kita ini jadi orang pilihan Tuhan, harusnya kita terangkat ya. Kita benar-benar bisa lecture ya bersama Tuhan tentunya ya. Karena tentunya juga dengan kesetiaan kita ya. Karena di Ulangan 6 ayat 5 ya, yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan inginkan buat kita semua. Ya, tentunya harus mengasihi Tuhan itu benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ya. Jangan cuman hanya di lips aja ya, yang di mulut saja ya. Itu namanya NATO, itu jadi orang NATO. No action, talk only. Ya. Gak boleh kita jadi anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, itu firman Tuhan. Ya. Engkau harus menuruti perintah-perintahku. Perintah Tuhan itu seperti apa? Ya, ini kita menjadi pelayan Tuhan, ya, memberitakan kabar sukacita yaitu firman Tuhan, yang harus kita menyelamatkan banyak orang, sehingga orang boleh mengenal Yesus, boleh bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu malaikat surga akan bersorak-sorai. Kalau ada satu jiwa dimenangkan. Amin. Ya, ayo. Kita harus jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Jadi jangan hanya cuma dengar firman, tapi harus jadi pelaku firman. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Supaya nanti kita ketika kita dipanggil pulang, tentunya kita dikasih mahkota kehidupan kekal nanti di surga. Ya, yang tidak bisa dibeli di dunia ini, kecuali dengan segenap hati, segenap jiwa kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Ya, karena di Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Ya, buah pertobatan. Amin. Ya. Amin. Jadilah pelaku firman. Ya. Kita ini lagi belajar kitab kehidupan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang Kristus suratan yang terbuka. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Kita harus jadi pelaku firman, sehingga kita bisa juga terangkat nanti ketika kita dipanggil pulang, dan kita so pasti ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Anfal. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati istri, anak, mantu, cucunya ya, Indira. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan untuk ditampilkan ibadah hari Senin, hari Minggu kita libur, kita beribadah ke rumah Tuhan masing-masing ke gereja. Kita akan dilayani oleh Ibu Lili Yusuf ya. Ini kita bulan Juni ini banyak orang baru ya yang siap untuk melayani di Family Ministry. Luar biasa Tuhan bisa kirim ya. Itu satu anugerah kasih karunia untuk kita bertambah banyak ya. Bertambah banyak teman-teman sekerja Allah. Amin. Jangan lupa kita hadir di hari Senin karena itu temanya bagus sekali ya, bermurah hati. Kita jadi anak Tuhan itu harus bermurah hati. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya, kita jadi orang-orang yang terangkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar, satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain dulu, Pak. Ada Bu Lydia. Bu Lydia doa aja, cepat aja. Nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Ya, oke. Iya, baik. Terima kasih, Shalom, atas firman dari Pak
Anfal yang sudah memberkati kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati, mari kita puji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Dengan Apakah Ku Balas. Apa suara saya bisa didengar dengan baik? Yes. Ya, bagus Pak Joni. Ya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Karena Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Saya persilakan Ibu Lydia.
Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu kembali, yang boleh memberikan kembali arah jalan hidup kami, supaya Tuhan selalu menolong di dalam Tuhan yang sudah terangkat ke surga, yang Tuhan sudah meninggalkan, tetapi Tuhan juga memberikan seorang penolong kembali buat kami, supaya kami lebih dekat lagi, bahkan kami bersama dengan kuasa kudus-Mu Tuhan. Begitu indahnya rencana-Mu Tuhan, rencana yang sempurna untuk manusia. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Sebab itu biar kiranya Tuhan selalu akan memakai hidup kami semuanya, boleh menjadi alat-Mu untuk terus Tuhan fokus kepada pekerjaan-Mu yang Tuhan sudah selesaikan. Kami juga terus mendoakan buat Bapak, Pak Anfal, Tuhan kau pakai dalam pelayanannya. Biar si Tuhan terus menyertai, menolong, biar banyak jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan akan menyertai semua Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan kau pakai terus dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu untuk mengatur segala sesuatunya indah waktunya ya Bapak. Biar hari depan Tuhan boleh kau tolong terus apa yang direncanakannya untuk kemuliaan kebesaran bagi namamu. Kami juga terus mendoakan buat ibu, buat anak mantu dan cucunya. Engkau tolong semuanya Tuhan, pakai semua anak mantu cucu yang boleh menjadi berkat, menjadi hamu untuk melayani Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus menolong ya Bapak, menyertai dan turun tangan. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan Pak Hendra, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan kembali, biar tubuhnya boleh sehat, boleh melayani kembali pekerjaan-Mu Tuhan. Rindu untuk melayani di mana-mana yang Tuhan sudah utus pakai hari-hari yang lalu, biar mendatang ini Tuhan tolong kembali ya Bapak, biar Pak Hendra boleh kembali untuk melayani Tuhan. Buat ibu, buat anak mantu cucunya, semuanya Tuhan tolong. Rencana rumah yang di Serang akan dijual, Tuhan tolong juga. Biar ada pembeli yang menginginkan tempat itu Tuhan. Tuhan selalu buka jalan dan menolong semuanya ya Bapak. Kami serahkan tangan Tuhan, Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami juga Pak Joni yang sudah melayani melalui pujian Tuhan di talenta yang Tuhan sudah berikan. Biar pujian ini boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sebagai manusia yang bisa Tuhan berbuat apa yang Tuhan inginkan, tetapi Tuhan yang ingin dipuji buat untuk semua orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, diserahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat saudara kami, hamba-hamba-Mu yang mengikuti Zoom ini Tuhan, kau pakai dalam pelayanan mereka, bahkan yang tidak datang, Tuhan yang halangan, bahkan yang sedang tugas dan juga sakit, biar Tuhan jamah semuanya, biar kuasa Tuhan terus menyertai menolong saat tangan. Terima kasih Tuhan, kami serah semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan hamba-hamba-Mu, Tuhan pakai mereka, biar mereka juga boleh rukun dan keluarganya, banyak perceraian yang terjadi Tuhan. Tuhan bersatukan kembali mereka untuk saling mengasihi, saling menolong, dan saling membantu, biar keluarga dan hamba-Mu boleh menjadi panutan, menjadi contoh teladan yang baik Tuhan. Mari tolong semuanya kepada anak-anak muda, terus lindungi, jaga mereka boleh kuat dalam iman mereka, terus mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kasih ya Tuhan. Kami terus mendoakan buat negara kami, Tuhan. Tolong dari Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat, sampai ke daerah Tuhan. Tolong semuanya, biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Untuk pemilu tahun depan juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan semangat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa kami. Apa yang kami rindukan, apa yang kami Tuhan rencanakan, biar Tuhan akan membuka jalan semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai kami semua. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib, secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Dodi Menat boleh bantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Dodi Menat. Pak Dodi, kasih tugas apalagi kopi, kopi sore. Shalom, Pak. shalom. Saya posisinya nggak bisa Pak Ko, sedang bincang sebentar dengan teman. Masih Iya. di jalan ya. Iya. Oke. Iya, minta maaf. Nanti saya sedang ikut nanti. Ya, makasih Pak Dodi Menat. Pak Joni double ini tugasnya. Pak Joni masih terus. Berkat double luar